Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kan sekarang kita udah mulai pembelajaran hari ini. Sebelum belajar kita baiknya berdoa dulu. Yuk, Sopan boleh dipimpin berdoa dulu. Sebelum belajar kita membaca doa mulai. Doa selesai. Oke, kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita di tema 6 ya. Sekarang buka buku tema 6-nya. Yang perpindahan kalor halaman 69. Nah, sebelumnya mengapa air di panci bisa panas saat kita rebus? Tahu gak? Nggak tahu. Nah, alasannya itu kalor berpindah secara konduksi dari api ke panci dan memanaskan air di dasar ke panci, lalu kalor akan dipindahkan secara konveksi di seluruh bagian air sehingga air menjadi panas. Nah, sebelumnya peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas adalah berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta 100 km. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, panasnya sendiri itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, contohnya adalah contoh dari konduksi sendiri itu adalah panci logam yang dipanaskan. Nah, yang seperti tadi saya bilang. Ada yang kedua itu kita lihat di halaman buka halaman 71. 73. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi perpindahan panas atau kalornya dan kalian juga baca lagi dengan saksama, kita buka halaman 71. Ada 71? Ada Bu. Nah, di situ ada namanya lembar kerja. Yang bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama, lalu carilah beberapa kata kunci dalam hal paragraf tersebut. Nah, contohnya ya, nomor 1 itu di paragraf pertama ada air kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Berarti kalian cari di setiap paragrafnya kalimat yang intinya dari seperti kalimat tersebut atau menjelaskan tentang kalor, tentang konduksi. Itu cari, terus kalian isi ke dalam ke paragraf 1, 2, dan 3. Oke, ngerti? Ngerti Bu. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu. Oke, sekarang penjelasan perpindahan kalor secara konduksi. Sambil dilihat di halaman 73 ada? Ada. Oke, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Atau misalkan perpindahan panas secara hantaran itu seperti kita lagi masukkan air panas, kita lagi bikin teh manis, terus kita masukkan sendok. Sendoknya kan dari logam. Nah, itu terjadi hantaran panas dari air tersebut ke sendok. Makanya ujung sendoknya itu suka panas kan? Iya. Nah, itu jadi contohnya. Terus perpindahan kalor itu tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya berpindah kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Makanya terjadi perpindahannya itu pada sendok. Zat padat kan? Bukan pada yang lain-lain. Jadi kayak sendok, kayak panci, itu di perpindahan panasnya ke situ. Oke, agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini di bawah. Di halaman 74. Ada 4 orang. Ada. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-teman kamu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita utamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah itu hanya bukunya saja, sedangkan kamu dan temanmu tidak berubah, tetap diam di tempat. Seperti kayak gini, kita ngasih buku ke teman kalian nggak usah belok ke kanan atau belok ke kiri, kalian tinggal pindahin pakai tangan aja. Jadi kalian itu nggak berpindah tempat. Jadi udah jelas ya di sini tuh kayak gimana antara kalor sama konduksi itu. Nah, selanjutnya
baca lagi yang di bawah yang gambar anak-anak 4 itu ada kan? Ya. Bacaan selanjutnya bacakan oleh kamu sendiri, pahami lebih lanjut. Setelah itu ada lembar kerja untuk halaman yang ini di halaman 75. Sebelahnya ada kan? Ada Bu. Di situ buatlah daftar hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di atas. Gunakan tabel menuliskannya, gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan padat. Itu sama aja sama yang kalian lembar kerja pertama. Jadi kalian baca dulu semuanya dari paragraf pertama sampai akhir. Terus hal-hal penting di dalam bacaannya pindahkan. Kalian buatnya di buku ya, jangan langsung di jangan langsung di buku paket. Kalian pindahin ke buku tulis biasa. Ngerti? Ngerti Bu. Oke, karena udah lembar kerjanya dua-duanya udah dikerjain, sekarang kita praktek menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Biar jelasnya, kita lanjut ke prakteknya, oke? Mari sekarang kita siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, sendok dari logam. Udah ada? Ada Bu. Sekarang gelas bening. Ada. Dan air hangat. Air hangatnya situ udah ada kan? Ada Iya. Bu. Sekarang kita tuangin dulu air hangatnya ke dalam gelas. Satu-satu. Hati-hati panas. Sudah dimasukkan air hangatnya ke dalam gelas. Sudah. Sekarang kita masukin sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Setelah dimasukkan, kita diam dulu beberapa saat. Udah itu, kita pegang ujung sendoknya. Iya, dipegang ujung. Enggak, jangan diangkat. Dipegang ujung sendoknya. Sampai 2-3 menit. Udah kerasa belum panasnya? Sudah Sudah Bu, Bu. rasa Bu, panas. Nah, itu termasuk ke dalam perpindahan panas secara konduksi. Nah, kan kalian udah ngerasain tuh sendoknya panas. Terus di sini kalian catat di buku tulis apa yang kamu rasain itu tadi. Selama tadi pembelajaran tadi, praktek tadi, apa yang kamu rasain? Saya terasa panas atau hangat? Ya Bu. Ya Bu. Nah, anak-anak, setelah melakukan praktek tadi, Bapak akan bertanya kepada kalian, Salma, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Panas Pak. Kalau Alvina, mengapa ujung sendok yang kamu pegang rasa panas? Karena ada perpindahan panas secara konduksi, Pak. Sekarang Cut, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Karena di sini ada benda yang bersifat penghantar, yaitu sendok logam, Pak. Oh. Jadi kesimpulan dari perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan melalui benda yang bersifat perantara seperti logam atau benda padat. Sampai situ mengerti anak-anak? Mengerti, Mengerti, Bapak. Ada kalau selesai membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.